Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9 SMP PMS dan SMP Unggulan Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun secara daring. Mari kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, agar pandemi virus COVID-19 segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali di pondok yang kita cintai. Oke anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran akhlak ya, kitabnya Ta'limul Ta'lim. Kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang menghormati atau mengagungkan ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li thalibil ilmi, sebaiknya orang yang mencari ilmu alla yajlisa, tidak duduk qoriban, berdekatan minal ustadi, dari gurunya, anda sabaqi, ketika belajar, bi ghairi daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau sedang belajar ya, tidak boleh seorang santri, seorang murid itu dekat dengan, duduknya bertempelan lah dengan ustadznya ya, karena itu tidak pantas. Karena sebagai bentuk kita menghormati guru ya, jadi kalau kita duduk harus jauh ya, minimal itu sekitar ya 1 meter lah ya. Jangan terlalu dekat, apalagi bertempelan, itu tidak baik ya, tidak pantas, karena tidak menunjukkan seorang santri yang mempunyai akhlak yang baik. Bali yang bagi, akan tetapi ayakuna bainahu, hendaknya antara dia, antara si thalabil ilmi, si mencari ilmu, wa bainal ustadi, dan ustadznya, qadrul qausi, agar jauh, fa innahu aqrabu, karena hal ini lebih dekat, ila ta'dhimi, pada mengagungkan ilmu. Jadi kalau duduk jangan terlalu dekat, apalagi bertempelan ya badannya, itu tidak bagus, tidak pantas. Tapi kalau duduk itu agar jauh dari seorang guru ya. Jauh tidak apa-apa, yang penting kan suaranya tetap kedengaran. Karena apa? Karena sebagai penghormatan kita ya, seorang santri kepada gurunya. Wa yang bagi, dan sebaiknya li thalibil ilmi, bagi seseorang yang mencari ilmu, ayah tariza, menjaga diri, ghanil akhlaqid dzamimati, dari akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu apa? Akhlak yang tidak baik, berbohong, dusta, menipu, mencuri ya, berkata bohong, berkata kotor, dan lain sebagainya. Itu namanya akhlak yang tercela, yang tidak baik. Maka seorang santri itu harus menghindari hal-hal yang semacam itu ya. Karena ketika mencari ilmu itu kita harus kita hindari akhlak-akhlak yang tercela. Agar apa? Agar ketika kita mencari ilmu cepat yang mendapatkan pemahaman dalam mempelajari ilmu. Fa innaha, karena hal ini, kilabun ma'nawiyatun, adalah seperti anjing. Kalau seorang anak, seorang santri kok akhlaknya jelek, maka sama dengan anjing. Nauzubillah
shaming. Makanya seorang santri yang baik itu harus memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Akhlak-akhlak yang buruk ditinggalkan, selalu pergunakan ya setiap hari menggunakan dengan akhlak yang baik. Wa qad qala Rasulullah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk seorang malaikat baitan ke rumah fihi, yang di dalamnya kalbun ada anjing, au suratun atau gambar. Jadi kalau di rumah itu ada anjing, malaikat tidak mau masuk, karena anjing itu adalah binatang yang najis ya. Ada dua, anjing dan babi. Kalau misalkan rumahnya pengen aman ya jangan dijaga anjing ya, kalau bisa pakai satpam aja, pakai orang ya, orang yang sudah mumpuni atau bodyguard. Jangan anjing, karena anjing bisa mencegah dari datangnya malaikat masuk ke rumah kita. Kemudian gambar-gambar ya, hewan ya, ataupun gambar yang penuh itu tidak boleh ya. Tapi kalau misalkan gambar yang masih setengah badan itu tidak apa-apa, yang penting jangan utuh ya. Karena kalau utuh apa? Karena kalau utuh nanti bisa dimintai pertanggungjawaban ketika nanti kita di akhirat. Makanya hati-hati ya. Kalau misalkan kita mau menempelkan gambar ya, gambar presiden ya setengah badan, jangan utuh sampai satu kaki ya, kakinya kelihatan maksudnya. Wa inna ma yata'allamul insan, sesungguhnya orang yang belajar biwasitatin maliki adalah karena perantara malaikat. Jadi belajar itu karena perantara malaikat. Wal akhlaqul dzamimatu, dan akhlak yang buruk tu'rafu, dapat dikenali fi kitabil akhlaqi, di dalam kitab akhlak ya. Kitab akhlak itu banyak, akhlakul banin ya, ada wasoya dan lain sebagainya ya. Itu di situ banyak sekali dijelaskan tentang akhlak yang baik ya. Kemudian juga akhlak yang buruk. Wa kitabuna, dan kitab kita hadzal ahtamilu, yang kitab ini menerangkan bayana penjelasannya khususon secara detail anit takabburi, tentang sifat sombong. Wa ma'atakaburi, karena sombong, la yahsulul ilmu, tidak dapat memperoleh ilmu ya. Tidak akan sukses ketika mencari ilmu. Ketika apa? Ketika ada seorang yang sombong ya. Jangan sampai kita ketika dalam mencari ilmu itu bersifat memiliki sifat sombong. Sudah pintar sendiri, sudah merasa pintar, padahal belum apa-apa. Itu jangan seperti itu, karena sifat sombong itu tidak baik. Sifat sombong hanya bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh sombong. Kila dikatakan al-ilmu harbun, ilmu memerangi lil fatal muta'ali, pemuda yang sombong. Jadi ilmu itu memerangi pemuda yang sombong. Karena ilmu itu adalah bisa mengubah sifat seseorang. Orang yang tidak berpendidikan dengan orang yang berpendidikan itu beda ya, terutama dalam hal akhlaknya. Apalagi yang mondok di pondok pesantren, biasanya anak yang mondok dengan yang tidak itu akan kelihatan. Kasaili, seperti banjir, harbu yang memerangi lil makani, tempat yang tinggi. Seperti banjir yang menguasai tempat dataran yang tinggi. Wakila dikatakan bijidin, karena kesungguhanku, la bijidin kulla majdin, bukan karena kesungguhan orang lain.
Fahal jadun, apakah prestasi bila jadin tanpa kesungguhan bimusti dapat tercapai? Jadi kesungguhan itu adalah karena usahanya sendiri, bukan karena orang lain. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Keberhasilan akan tercapai yaitu dengan kesungguhan yang nyata. Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Pagi sekolah, sore madrasah, kemudian malamnya belajar, diulang-ulang kembali apa yang sudah dipelajari di pagi hari, dibaca kembali apa yang sudah dibaca ketika di sekolah ya. Agar apa? Agar semua materinya masuk ke dalam pikiran kita ya. Agar kita hafal ya, terutama tentang bagian-bagian intinya. Sehingga ketika kita ditanyai oleh guru kita ketika di sekolah, pelajarannya sudah lewat, kita akan bisa menjawabnya. Itu seperti itu ya. Fakam abdin, berapa banyak hamba sahaya yakumu maqama hurrin, menempati kedudukan orang merdeka. Wakam hurrin, dan berapa banyak seorang merdeka yakumu maqama abdin, menduduki kedudukan hamba sahaya. Jadi itu maksudnya ya, tahu tapi tidak melaksanakan. Jadi kedudukan seorang santri bisa lebih tinggi ya derajatnya daripada orang lain karena apa? Karena ilmunya. Seorang hamba ya bisa menduduki sebagai seorang yang merdeka karena ilmunya ya. Karena sesuatu yang telah ia pelajari. Oke, jadi itu seperti itu ya. Oleh karenanya ya, anak-anakku sekalian, ketika kita belajar ya harus bersungguh-sungguh. Kemudian apa? Kemudian setiap hari selalu berakhlak yang baik, menghormati guru, menghormati teman, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena hal itu akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan kita dalam menuntut ilmu di pondok pesantren yang kita cintai. Faslun fil jiddi wallahu a'lam bishawab. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.